Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Ibu mau tanya nih, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, kalau sehat semua, ibu juga jadi senang. Semoga kali ini semuanya semangat mengikuti pelajaran ya. Sekarang waktunya kita tes semangat. Ibu, bagaimana sih tes semangatnya itu? Nah, sekarang ikutin ibu ya semuanya. Tepuk semangat, semangat, yeay. Udah ya, semuanya harus semangat ya. Dan kita juga hari ini belajarnya nggak ngantuk-ngantukan. Semoga semuanya hari ini mudah memahami pembelajaran yang ibu sampaikan ya. Siap semuanya? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita yang kita pelajari hari ini dipermudah semuanya oleh Allah dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sekarang kita belajar apa ya? Ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Ya, kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Anak-anak ibu yang pintar, sebelumnya ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak ya kita tinggal di planet apa? Ayo, apa yang bisa dengan benar menjawab pertanyaan ibu akan ibu kasih 100 bintang. Ada yang bisa jawab? Baik, ibu kasih clue-nya ya. Planet yang kita tinggali ini berbentuk bulat dan dilihat dari kenampakan luar angkasa itu berwarna biru. Kenapa berwarna biru? Kenapa nggak terlihat berwarna hijau? Karena planet yang kita tinggali ini lebih banyak lautannya daripada daratannya. Ayo, apakah planet itu? Lalu, planet yang kita tinggali ini adalah planet ketiga dari urutan planet di tata surya. Ayo, ada yang bisa jawab, planet apakah itu? Ya, benar. Pintar anak ibu. Nih, 100 bintang untuk kamu. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai struktur bumi. Sebelumnya ibu sudah menjelaskan ya bahwa bumi itu terdiri daripada lautan dan juga daratan. Dan lautan ini yang lebih banyak jumlahnya daripada daratan. Perbandingan antara besar lautan dan juga besar daratan di bumi ialah 7 dibanding 3. Yang mana jumlah ini dibulatkan ya. Nah, anak-anak, secara struktur lapisan bumi dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau biasa kita sebut dengan crust. Crust ini adalah lapisan bumi paling luar ataupun juga disebut dengan permukaan bumi. Tebal lapisan permukaan bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batu-batuan masam dan juga batu-batuan basah. Jadi di lapisan crust ini ya kita tinggal, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, semua makhluk hidup tinggal di lapisan crust ini. Yang kedua yaitu adalah mantel ataupun selubung ataupun disebut mantle dalam bahasa Inggris yang menyelimuti bumi. Nah, lapisan kedua ataupun selimut bumi ini terletak di bawah lapisan permukaan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km. Anak-anak, selimut bumi ataupun ini juga mencakup 80% total isi bumi dan merupakan lapisan batuan padat. Lalu terbagi lagi nih berdasarkan konstruksi ataupun materialnya. Selimut bumi juga dibedakan lagi menjadi 2. Pertama ialah mantel luar, yang kedua ialah mantel dalam. Sekarang kita akan membahas mengenai mantel luar. Mantel luar itu jauh lebih tipis daripada mantel dalam. Mantel luar berada sekitar 10-300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya sekitar 1400 derajat Celcius hingga 3000 derajat Celcius. Dan berat jenisnya sekitar 3,4 sampai 4,3 gram per cm kubik. Dan sekarang kita akan bahas mengenai mantel dalam. Berada di antara 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya sekitar 3000 derajat Celcius. Wah, panas apa yaitu? Lalu, batuannya tidak selalu cair karena tekanannya yang tinggi. Berat jenisnya 4,3 sampai 5,4 gram per cm kubik.
Berdasarkan arus ataupun gerakan lapisannya, mantel bumi ini dibedakan lagi anak-anak menjadi lapisan litosfer dan astenosfer. Astenosfer adalah bagian cair yang liat daripada bagian mantel luar. Sedangkan litosfer adalah bagian kental daripada bagian kerak dan juga mantel luar bumi. Jadi, litosfer ini mengapung di atas astenosfer seperti halnya es yang mengambang di atas air. Lalu, lapisan yang ketiga ataupun lapisan yang paling dalam daripada planet bumi ialah inti bumi ataupun core, yang terdiri dari material cair dengan penyusun logam utama besi sebanyak 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman bumi 2.900 hingga 5.090%. Kemudian lapisan ini pun dibedakan lagi, yaitu menjadi lapisan inti luar dan juga inti dalam. Inti luar bumi berada di kedalaman 2.890 hingga 5.150 km di bawah permukaan bumi. Ketebalan inti sekitar 2.200 km. Inti luar bumi tersusun dari unsur utamanya besi, lalu sedikitnya nikel, 10% sulfur, lalu juga oksigen. Inti luar bumi ini begitu panas hingga material logamnya mencair. Inti dalam bumi berada pada kedalaman 5.150 hingga 6.370 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam yang menjadi pusat daripada bumi ini bersifat padat dan ketebalannya mencapai 1.250 km. Inti dalam bumi tersusun dari unsur utama besi, nikel, dan unsur ringan seperti sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Perputaran bumi menyebabkan inti luar mengelilingi inti dalam dan kemudian bumi menjadi magnetis. Kemudian, berdasarkan susunan kimianya, bumi dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu adalah bagian padat ataupun litosfer yang terdiri dari batuan dan juga tanah. Yang kedua, bagian cair ataupun hidrosfer yang terdiri dari bagian perairan yang ada di bumi, seperti halnya laut, sungai, danau, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, bagian udara ataupun atmosfer yang mengelilingi ataupun menyelimuti seluruh permukaan bumi. Kemudian yang terakhir ataupun yang keempat adalah bagian yang ditempati oleh berbagai jenis organisme ataupun biosfer. Nah, sekarang kita akan bahasnya satu per satu ya. Yang pertama ialah atmosfer. Atmosfer ialah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Gerakan udara dalam atmosfer terutama terjadi karena adanya pengaruh pemanasan sinar matahari dan juga karena perputaran bumi. Perputaran inilah yang kemudian akan mengakibatkan bergeraknya massa udara, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai tekanan yang berbeda di dalam atmosfer yang kemudian menyebabkan arus angin. Yang kedua ialah hidrosfer. Air adalah senyawa gabungan dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen yang kemudian menjadi H2O. Sekitar 71% wilayah permukaan bumi ialah perairan. Jadi, lapisan air yang menyelimuti bumi disebut dengan hidrosfer. Yang ketiga ialah litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani litos yang artinya adalah batuan dan sfera yang artinya lapisan. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batu-batuan dengan ketebalan 1.200 km. Litosfer tersusun dalam dua lapisan yang berupa batuan padat yang tebalnya 50-100 km. Litosfer merupakan lempeng yang bergerak, yaitu kerak dan selubung, sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Litosfer memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Tanah terbentuk apabila batu-batu di permukaan litosfer mengalami degradasi, erosi, maupun proses fisika lainnya yang mengubah batu-batuan hingga menjadi batu-batuan kecil hingga menjadi pasir. Selanjutnya, bagian ini bercampur dengan hasil komponen organisme makhluk hidup yang kemudian membentuk tanah yang dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme. Yang keempat ataupun yang terakhir ialah biosfer. Biosfer merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang berada di planet bumi. Sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, materi kita tentang struktur bumi sudah cukup sampai di sini. Mungkin sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk sampaikan salam kepada kedua orang tua kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada.
Naqtatim bilhamdallah. Alhamdulillah. Selanjutnya, bagian ini bercampur dengan hasil komponen organisme makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.